Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun yang terhormat di sini ada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemeling Bapak Haji Purnawirawan SAG Pagi, yang saya hormati Ketua FKTM serta pengurus masjid se-Kecamatan Kemeling, wabil khusus Ketua dan pengurus DKM dari Masjid Latansa Kelurahan Beringin Jaya Kecamatan Kemeling, dan yang di sini juga ada Ketua DPC NU Kota Bandar Lampung Bapak Iwan Haji Wibowo, dan juga ada Kepala Kantor Urusan Agama Tulang Bawang, dan juga para tokoh agama, tokoh masyarakat, para hadirin jamaah yang hadir pada subuh hari ini. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran rahmat Allah Subhanahu wa taala, berkat nikmat karunia kita masih diberikan nikmat sehat iman dan Islam sehingga kita semua dapat hadir pada subuh hari ini dalam rangka sholat subuh berjamaah. Salawat serta salam tidak lupa kita saja lakukan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta sahabat, keluarga dan kita para pengikutnya yang insya Allah mendapat syafaat di yaumil akhir. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada segenap pengurus Masjid DKM Latansa karena telah bersedianya kedatangan kami dari FKTM Kecamatan Kemeling untuk berkunjung bersilaturahmi bersama-sama dalam rangka kegiatan rutin sholat subuh berjamaah di masjid yang ada di Kecamatan Kemeling. Alhamdulillah kegiatan FKTM ini berjalan baik, sudah memasuki tahun ketiga dan telah memasuki periode kedua kepengurusan, yang dimana dalam beberapa minggu lalu telah terbentuk kepengurusan yang baru, dan alhamdulillah kegiatan-kegiatannya sangat bermanfaat seperti tadi yang disampaikan. Besok hari ada kegiatan pelatihan bersama pemotongan hewan kurban secara sahih. Saya sangat berharap kita semua di Kecamatan Kemeling, khususnya di 107 masjid, dapat bersama-sama hadir ataupun dapat memberikan perwakilannya dalam pelaksanaan pelatihan penyembelihan hewan kurban tersebut. Dalam hal ini saya selaku mewakili pemerintah Kota Bandar Lampung juga sangat berharap kegiatan FKTM ini terus bersama-sama kita bersamai sebagai wadah silaturahmi juga pemerintah Kota Bandar Lampung dan juga seluruh warga masyarakat khususnya yang ada di Kecamatan Kemeling. Karena saya sangat menyadari dari 107 masjid itu jika tidak ada kegiatan FKTM ini mungkin silaturahmi kita akan lebih susah. Alhamdulillah dengan adanya kegiatan FKTM ini silaturahmi antara pemerintah, kepala KUA dan juga warga masyarakat dapat lebih mudah karena ada wadah yang membersamai kita semua di kegiatan forum FKTM ini. Mungkin tidak dapat banyak saya sampaikan, mudah-mudahan ke depan kita masih diberikan kesehatan, kemudahan untuk bersama-sama hadir dalam kegiatan-kegiatan keagamaan, khususnya di kegiatan FKTM yang akan datang. Mungkin demikian saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf kepada Allah saya menampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah. Terima kasih kepada Bapak Camat, Pak Adi dan anggota DKP. Beliau ini masih muda tetapi semangat antara umaro dan ulama bersatu, insyaallah memberikan keberkahan bagi pemilih. Allahumma amin. Perlu didoakan bagi yang lain juga insyaallah. Bapak hadirin rahimahullah, meningkat ke acara inti kita yaitu adalah penyampaian tausiah agama sekaligus sirah rohani pada kita semua. Insyaallah akan disampaikan oleh guru kita Bapak Haji Purnawirawan MAG selaku Ketua Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemeling. Pada beliau kami persilakan. Tafadhol Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah. Asyhadu an la ilaha illallah ilaha wahidah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah lan nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fil ayatil karim, inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar, inna syani'aka huwal abtar. Sadaqallahu azim. Amma ba'd. Yang terhormat Bapak Camat Kemiling, Bapak Andi Dharma Putra MIP, yang alhamdulillah supportnya luar biasa, sehingga silaturahmi kita ke masjid-masjid, kemudian kekompakan kebersamaan umat di Kecamatan Kemiling ini luar biasa, sangat-sangat terjaga. Kemudian yang kami hormati Bapak Ketua FKTM dan seluruh jajaran kepengurusan yang insya Allah hampir hadir semua. Kemudian yang kami hormati seluruh ketua-ketua masjid dan pengurusnya se-Kecamatan Kemiling, tentu DKM Masjid Lantansa. Kemudian yang kami hormati sahabat saya, ini kami berempat ini sahabatan semua ini yang duduk di depan ini. Alhamdulillah hadir di samping kanan saya ini Bapak Haji Ahmad Jalaluddin. Beliau ini alhamdulillah diangkat derajatnya oleh Allah untuk dapat menjadi pelayan di Tulang Bawang, menjadi kepala Kemenak Tulang Bawang. Alhamdulillah. Beliau ini kalau bapak-bapak lihat di grup FKTM itu masih ada gitu, dan gak keluar gitu. Ya. Itunya penasaran. Kemudian sahabat saya yang sangat luar biasa, ya, Ketua PCNU Kota Bandar Lampung, Bapak Iwan Aji Wibowo. Beliau ini banyak benar juga jabatannya. Beliau ini Kepala Dinas Keuangan Kota Bandar Lampung dan juga Camat Teluk Betung Selatan. Jadi malam pagi ini kita dihadiri dua camat, ya, alhamdulillah, ya. Kemudian ini pas betul yang di belakang saya ini ketua masjid ini. Wah, ini Bapak Haji Biar Mairi, ya. Beliau ini juga sahabat saya. Jadi kami berempat ini seperjuangan semua ini. Seperjuangan semua. Alhamdulillah. Tapi ternyata mereka berempat ini jauh lebih sukses dunianya. Kemudian Bapak dan Ibu jamaah sholat subuh yang dimuliakan oleh Allah, hadir ya, Ketua FKTM periode 2022-2025. Alhamdulillah, beliau ini mencontohkan sebagai pemimpin yang luar biasa. Biasanya kan kalau sudah jadi mantan nggak hadir juga, sama dengan ketua masjid biasanya gitu, ya. Setelah diganti nggak nongol lagi. Jadi ternyata jadi ketua masjid itu disangkanya jabatan, bukan sebagai pelayan atau pengemban amanah. Bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada hari ini kita berada di tanggal 4 Zulhijjah 1446 Hijriah. Ada dua ibadah agung yang kita hadapi dan dilaksanakan umat Islam. Pertama, haji dan umrah bagi jamaah kita yang alhamdulillah sudah berangkat semua untuk Provinsi Lampung, dan saat ini sudah ada yang masih ada yang di Madinah dan juga lebih banyak yang berada di Mekah sekarang. Mereka akan melaksanakan wukuf di Padang Arafah tanggal 9. Nah, kita yang tidak berhaji, ada ibadah
yang nilainya hampir sama dengan ibadah itu. Pertama insya Allah adalah ibadah puasa. Puasanya yaitu puasa Arafah. Nah, artinya nanti kita puasa tanggal 8-nya itu puasa tarwiyah. Kalau tidak bisa tarwiyah paling tidak Arafahnya. Karena puasa Arafah ini disunnahkan bagi yang tidak melaksanakan haji. Kalau yang melaksanakan haji tidak disunnahkan untuk puasa karena memang masih memerlukan kekuatan fisik untuk melaksanakan ibadah. Apalagi di Mekah itu kata-kata kawan-kawan yang berangkat itu panasnya itu antara 41 sampai 49 derajat Celcius. Kemudian yang kedua yang kita laksanakan adalah ibadah Sekembar ya ini ya. kurban, penyembelihan hewan kurban. Bapak Ibu sekalian, Bapak dan saudara-saudara, memang luar biasa yang namanya kurban ini. Bapak Ibu sekalian, berawal dari kisah Nabi Ibrahim dan Ibu Siti Sarah dan Ibu Siti Hajar. Nabi Ibrahim itu punya istri namanya Ibu Siti Sarah. Mereka berdua menikah itu sudah lama betul, puluhan tahun, dan tak punya anak, belum punya anak. Ibu Siti Sarah mengingatkan kepada Nabi Ibrahim agar kalau kita sampai hari ini belum punya keturunan, ya baiknya nggak apa-apa kalau mau nikah lagi gitu. Nah, tapi Nabi Ibrahim kurang berkenan karena didesak terus oleh Ibu Siti Sarah, akhirnya mau juga. Ya tapi namanya istri Pak. Walaupun ikhlas terus kita kawin lagi, kamu ikhlas betul Pak. Ya. Apa kata Ibu Siti Sarah? Tapi syaratnya ada. Kalau kamu kepengen kawin lagi, apa syaratnya? Saya yang milihkannya, gitu loh. Saya yang milihkannya. Dan kita sudah tahu bahwa yang namanya perempuan itu jarang mau ada saingan, Pak. Ya. Maka dicarikannya lah siapa? Ibu Siti Hajar. Kebetulan Ibu Siti Hajar itu adalah orang yang senantiasa membantu, atau bahasa kita itu pembantu gitu. Nah, secara fisik ternyata memang kalah jauh dari Ibu Siti Sarah. Ini menunjukkan bahwa seikhlas-ikhlasnya perempuan nggak mau dia saingan, ya. Maka dicarikannya yang ternyata di bawah dia gitu loh. Nah, mau juga Nabi Ibrahim. Ternyata setelah Ibu Siti Hajar hamil, ngikut juga. Ternyata Ibu Siti Sarah hamil juga. Ibu Siti Sarah melahirkan Nabi Ishak, yang kalau dilihat di strukturnya itu nanti melahirkan keturunan Yahudi dan sebagainya itu. Kemudian Ibu Siti Hajar melahirkan Nabi Ismail, yang strukturnya itu melahirkan kita, gitu. Umat Islam keturunannya sampai dengan kita ini. Bapak dan saudara-saudara, bisa kita bayangkan yang sudah puluhan tahun belum punya keturunan, tiba-tiba dikasih Allah keturunan yang luar biasa hebat dan gantengnya pula. Sudah sampai bisa diajak ngobrol, lebih kurang 13 sampai 14 tahun, ternyata ada peristiwa agung. Kenapa peristiwa itu terjadi? Karena sebelum punya anak, Nabi Ibrahim ini bukan main dermawannya. Saking dermawannya dia, sampai pernah korban menyembelih kambing itu 1000 ekor, sapi 300 ekor, kemudian unta 100 ekor. Nilainya itu lebih kurang kalau sekarang ya. Kalau sekarang Bapak sekalian lebih kurang 5 sampai 7 miliar sekali korban. Kita 3 juta susahnya bukan main. Ya, sampai belum tugas Selatan satu manggil-manggilnya. Bapak Ibu sekalian, belum juga Bapak Ibu sekalian ya. Nah, alhamdulillah dipuji oleh para malaikat dan orang-orang yang berada di sekitarannya saat itu. Senang Nabi Ibrahim. Kenapa Pak? Karena memang pada dasarnya kita ini, siapapun di antara kita ini memang
Ada yang senang dipuji secara langsung, tapi ada yang tidak senang secara langsung tapi pakai etika tata cara sindiran gitu. Nah, kalau mau belajar yang paling bisa menyenangkan hati itu, Pak Kepala Kemenak Tulang Bawang ini pinter betul dia kalau menyenangkan hati kawan gitu. Bapak dan saudara-saudara, akhirnya apa kata Nabi Ibrahim? Itu mah kecil ukurannya. Saking saya cintanya kepada Allah, jangankan tuh kambing, sapi dengan onta. Andaikan saya diberikan titipan anak oleh Allah dan Allah perintahkan itu untuk disembelih, saya sembelih. Masya Allah, sekalian. Nah, pada gitaran anaknya umur 13-14 tahun, ternyata Allah tagih itu. Lagi luar biasa senang-senangnya ya dengan anaknya itu. Mimpi sekali, dia mikir, ini mimpi setan ini, apa-apaan ini. Tapi ternyata mimpi 2 kali dia sudah berpikir, kenapa kok persis betul dengan peristiwa dan omongan yang dia katakan. Tak mungkin ini kerjaan setan. Jelas ini adalah wahyu. Nah, Bapak dan saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah, maka ngomonglah dia dengan anaknya, ya bunayya inni ara fil manam. Nah, katanya ngomong dengan Nabi Ismail, ngapa ya? Semalam ayah mimpi. Mimpi apa ya? Mimpi menyembelihmu. Pak, nggak gila itu Pak? Mimpi menyembelihmu. Apa kata Nabi Ismail? Qala ya abatif al-matu maru satajiduni insyaallahu minas sabirin. Ayah, kalau memang itu perintah Allah, laksanakan saja ayah. Jawaban gila juga ini. Artinya Bapak dan saudara-saudara sekalian, persoalannya Bapak Ibu sekalian bukan disembelih menyembelihnya itu, tapi itu anak yang paling disayang, belahan jiwa, ditunggu puluhan tahun, disuruh untuk disembelih. Tapi karena itu perintah Allah, maka Nabi Ibrahim sami'na wa ata'na. Ya Allah. Bapak dan saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah, persoalan kedua, kira-kira Bapak Ibu kenapa kok Nabi Ismail langsung ngomong
Nah, makanya mulai hari ini yang hidup juga dikirimi, Bapak Ibu sekalian. Nah, yang kedua, Bapak Ibu sekalian, kenapa terjadi kesolehan di dalam diri Nabi Ismail? Karena adanya ketauladanan dari Nabi Ibrahim. Ternyata kesolehan itu